Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah masing-masing, bagi setiap orang Kristen yang secara rutin mengikuti ibadah di GKR Petra. Mari kita bersama-sama memasuki ibadah pada pagi hari ini dan masuk di dalam saat teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi jemaat Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama pagi hari ini mau meninggikan Dia. Tuhan Yesus akan melawat saudara dan saya dimanapun saudara dan saya berada. Tuhan Yesus terima kasih. Kami serahkan seluruh jiwa raga kami, konsentrasi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sekali lagi katakan, Tuhan Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku. Benar Tuhan Yesus, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Terima kasih Tuhan.
perlindunganku, tempat perlindunganku. saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah Tuhanku, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami sungguh merasakan kehadiran-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan sepanjang minggu yang kami lalui. Sungguh besar sukacita kami merasakan penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan atas kesetiaan-Mu mengasihi, menjaga, melindungi kami orang yang berdosa. Tapi Tuhan begitu mengasihi kami. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada siang hari ini. Kami boleh Tuhan izinkan untuk tetap beribadah bersama-sama. Baik kami yang ada di tempat ini maupun saudara-saudara kami yang ada di rumah atau di tempat lain, baik di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Tuhan, sertailah kami senantiasa, biar kami juga selalu hidup di bawah naungan kasih Tuhan. Kami tidak dapat hidup di luar Engkau Tuhan. Kami sungguh bergantung kepada kesetiaan anugerah daripada Tuhan. Kami juga Tuhan mohon pengampunan dari Tuhan atas segala apa yang kami lakukan sepanjang minggu ini, baik melalui perkataan, perbuatan kami. Yang kami sadari Tuhan, kami tidak lepas dari semua ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mendengar dan
memberikan satu pengampunan atas kami masing-masing. Tuhan, jika sebentar kami akan melanjutkan ibadah, khususnya apabila kami mendengar kebenaran dari firman Tuhan melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Yung Tae Gyu. Biar Tuhan menyiapkan hati pikiran kami, biar kami boleh menyimak, mendengar, merenungkan, dan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, agar apa yang diucapkan itu boleh keluar dari lidah bibirnya, apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada jemaat-Mu di tempat ini dan juga dimanapun mereka mendengar firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan jam selanjutnya ke dalam Tuhan, dan biarlah apabila ada kuasa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami bersatu hati menolak dan menghancurkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih dengar doa dan ucapan syukur kami ini. Karena kami naikkan semua doa dan ucapan syukur ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Yohanes 1 ayat yang ke-1 mengatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman Tuhan pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Dengan-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Amin. Firman Tuhan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan
Haleluya. Mari kita terus tinggikan Dia, karena hanya Dia yang layak kita tinggikan pagi hari ini. Haleluya. Mari tinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Wow. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita besar, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berganti dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berganti dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, hey hey hey, puji tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Haleluya. Haleluya, memang Dia yang layak kita tinggikan. Haleluya, haleluya. Saudara, ketika kita berhadapan dengan Tuhan, kita yang begitu berdosa, kita begitu tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi apa yang Tuhan buat untuk saudara dan saya? Dia limpahkan seluruh rahmat-Nya, kasih karunia-Nya.
Meskipun kita berdosa, meskipun kita tidak setia, tapi Tuhan selalu setia. Dia mengampuni saudara dan saya, dan menyucikan saudara dan saya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Sehingga kami boleh menjadi biji matanya Tuhan, dan Tuhan jaga, Tuhan pelihara dengan sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kuterima, berkat-Mu yang telah kuterima. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima. Terima kasih Tuhan, sungguh membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kami pikirkan, itu yang Tuhan sediakan buat kami. Itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah
Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Kasih Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Tuhan benar, Engkau mengasihi kami, Engkau memperhatikan kami, Engkau menyertai kami, bahkan Engkau menjadikan kami istimewa bagi-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah Kau perbuat di dalam kehidupan kami. Dan kami pun percaya Tuhan, khususnya di dalam beberapa bulan terakhir ini ketika kami masuk dalam situasi yang sangat sulit, kami tetap merasakan ada kehadiran-Mu. Tuhan, kami mau lebih mengenal Engkau melalui firman yang sebentar lagi kami baca dan kami renungkan. Bahkan kami mau lebih sungguh-sungguh mengikuti jalan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, sebentar lagi ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, Engkau tolong setiap kami. Tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Juga tolong setiap kami yang ada di rumah masing-masing. Bahkan setiap orang yang terus-menerus akan mengikuti rekaman yang kemudian diupload di dalam YouTube ini. Biarlah setiap kali ada yang mendengarkan firman Tuhan, kuasa firman-Mu terus-menerus bekerja dan merubah hidup anak-anak-Mu. Kami berdoa memohon di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu Tuhan dan firman-Nya. Yaitu yang sebetulnya mau berbicara tanpa melalui firman, yaitu dalam hal ini Alkitab, kita tidak mungkin bisa mengenal Allah secara tepat. Dan tanpa melalui firman-Nya kita bahkan tidak tahu apa kehendak dan rencana Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Untuk hal ini mari kita bersama-sama membuka surat Roma pasal pertama ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka tidak dapat berdalih. Inilah Roma pasal pertama ayat 18 dan 2-20 di mana dikatakan murka Allah nyata dari surga. Dan kemudian dijelaskan kenapa Allah murka, sebab sebetulnya bahwa Allah ada itu sesuatu yang nyata. Memang benar Allah itu adalah roh yang tidak dapat kita tangkap dan kita lihat secara kasat mata. Seperti kita melihat benda-benda yang ada di sekitar kita.
Sehingga ketika Allah perlu menyatakan dirinya, maka Allah memakai wujud-wujud tertentu untuk supaya dapat dilihat. Misalnya ketika Tuhan menampakkan diri kepada Musa, pakai wujud seperti semak yang terbakar tetapi tidak hangus. Itu untuk menjadi sarana bagi Allah menyatakan diri. Allah dalam keberadaannya yang asli roh tidak dapat dilihat oleh mata kita. Tetapi sekalipun Allah itu tidak dapat dilihat, tapi melalui pikiran kita dan melihat segala sesuatu yang diciptakan ini, kita tahu minimal bahwa Allah itu ada. Itu sebabnya dikatakan murka Allah dinyatakan karena apa? Ada kelompok-kelompok yang mengatakan Allah itu tidak ada, yaitu kelompok-kelompok ateis. Sesuatu di dalam sejarah dan pengalaman kita tidak pernah menemukan barang yang tiba-tiba bisa ada sendirinya tanpa ada yang membuat atau menciptakan. Ya kan? Maka kalau benda yang paling sederhana, katakanlah masker yang setiap hari kita pakai itu pasti ada yang membuatnya, ada pabrik yang memproduksi. Bagaimana mungkin alam semesta yang demikian rumit, kompleks tetapi sangat tertib, tidak ada yang menciptakan, bisa ada dengan sendirinya. Justru hal ini membuktikan alam semesta dengan semua yang ada. Kupu-kupu yang indah, burung-burung yang beraneka ragamnya, suaranya pun beda-beda, ikan dan macam-macam yang lain. Bagaimana mungkin itu semua tidak menggambarkan secara langsung bahwa yang mencipta itu sangat luar biasa. Hasil karya itu langsung paling tidak mencerminkan kehebatan atau ketidakhebatan daripada si pengkarya itu. Saya ingat waktu saya masih remaja, saya karena lahir di kota Jogja. Di Jogja ada almarhum maestro pelukis yang sangat terkenal, yaitu Avandi. Ada museumnya di sana. Nah, satu kali saya ini diajak oleh teman saya yang hobinya melukis dan dia pandai melukis. Dia mengatakan demikian, yuk lihat dia menggambar. Ngapain? Saya nggak bisa gambar kok. Ya kamu nggak bisa gambar nggak apa-apa, tapi lihat kehebatan dia gambar. Oke, karena dia memang teman saya ini pernah magang menjadi seperti muridnya dia ya. Jadi saya ikut deh, dia pergi ke sanggarnya Avandi. Waktu itu saya melihat dia sedang melukis, almarhum Avandi. Ada asistennya, dia berdiri di sampingnya membawa catat minyak. Dia tuh cuma sembarang ngomong hijau gitu ya, lalu dikasih itu ya tub warna hijau gitu ya. Lalu dia coret-coret merah, coret-coret. Saya berdiri kira-kira 1 meter di belakang dia. Dalam hati saya sih mikir, cuman coret-coret gitu saya juga bisa gitu ya. Cuman ngomong merah, hijau, apa gitu, ada asistennya lagi gitu. Coret-coret sembarangan, coret-coret gitu bisa. Karena dia kan memang aliran abstraksionis itu ya. Tetapi teman saya ngomong, kamu jangan sok aksi, lu pikir dia sembarangan ngelukis. Kamu mundur dah kira-kira 10 meter. Saya mundur agak belakang sampai 10 meter baru kelihatan bentuknya, kelihatannya dia menggambar seekor jago. Tapi waktu saya deketin persis di belakangnya belum kelihatan itu jagonya. Tetapi akhirnya harus saya akui, dia seorang pelukis yang hebat sekali. Murka Allah dinyatakan kepada orang-orang yang melihat alam semesta, yang melihat hal begitu yang luar biasa itu lalu mengatakan Allah itu tidak ada. Lukisan yang hebat saja pasti ada yang melukis kok, apalagi alam semesta dengan semua binatang-binatangnya, margasatwanya, tumbuh-tumbuhannya dan keindahan daripada setiap pagi bahkan. Matahari terbit dengan keindahannya yang tidak pernah sama setiap harinya. Demikian juga pada waktu matahari terbenam, keindahannya tidak pernah sama, tidak pernah terulang. Sehingga jikalau bicara soal pelukis, Tuhan setiap pagi dan setiap petang waktu matahari terbenam di cakrawala melukis melalui terbenamnya dan terbitnya matahari. Itu begitu indah. Bagaimana bisa mengatakan tidak ada pencipta? Itu sebabnya dikatakan murka Allah nyata bagi mereka yang mengatakan Allah itu tidak ada. Sebab walaupun Allah adalah roh tidak dapat dilihat, tetapi secara logika
dapat nampak bahwa Allah itu maha kuasa. Kenapa? Buktinya ini loh alam semesta. Luar biasa kok, bagaimana tidak? Itu itu Roma pasal pertama ayat 18 sampai 20. Tidak ada dalih untuk mengatakan Allah itu tidak ada. Tidak dapat disangka Allah itu pasti ada. Walaupun hanya melalui alam semesta kita hanya tahu satu tok. Allah itu maha kuasa. Nah, hal inilah yang sebetulnya ditegaskan di dalam Mazmur nomor 19. Saya akan baca Mazmur nomor 19 mulai ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Yang memasang kemahnya di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melanjutkan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Dan tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Ayat yang ke-7. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Dan hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari salang lebah. Kalau kita perhatikan Mazmur nomor 19 tadi dikatakan langit menceritakan kemuliaan Allah. Lalu dikatakan hari meneruskan berita itu kepada hari, malam menyampaikan berita itu kepada malam. Langit walaupun tidak berbahasa, tidak bersuara, dikatakan generasi demi generasi, zaman demi zaman, selalu memberikan kepada manusia melalui alam pikirannya, melalui logikanya, melalui rasionya, sampai pada kesimpulan alam semesta, langit dan bumi mengungkapkan kemuliaan Allah. Di sini pakai kata Allah, bahasa aslinya Elohim. Kalau saya mau terjemahkan dari konteks tema kita, Tuhan dan firman-Nya, langit menceritakan kemuliaan oknum pencipta. Langit dan bumi, alam semesta mengungkapkan kehebatan yang menciptakan. Saya melihat alam semesta kita cuma sampai tahu tadi yang dikatakan Roma pasal 1. Allah itu maha hebat, maha kuasa, maha wow pokoknya. Tetapi ketika kemudian di dalam ayat yang ke-8, di dalam Mazmur tadi dikatakan Taurat Tuhan, firman Tuhan, hukum Tuhan, perintah-perintah Tuhan, titah-titah Tuhan. Pergantian kata-kata Taurat, titah, ya, perintah, ya, macam-macam aturan-aturan itu sebetulnya intinya sama, yaitu berbicara tentang Alkitab atau firman Tuhan. Tetapi karena ini syair, jadi pemakaian pergantian istilah-istilah itu hanya untuk menunjang keindahan. Tetapi yang saya mau soroti, yang harus kita perhatikan adalah ketika bicara soal Taurat, perintah, peraturan, titah dan hukum-hukum. Yang tadi saya simpulkan itu artinya Alkitab kita memakai perubahan istilah dari Allah menjadi Tuhan. Dan kalau kita perhatikan kata Tuhan dalam Alkitab kita itu semua dicetak huruf besar. T-U-H-A-N. Semua huruf besar.
Di dalam Alkitab Perjanjian Lama ketika muncul kata Tuhan dan semuanya huruf besar, itu karena bahasa aslinya adalah Yahweh. Artinya melalui alam semesta kita cuma tahu ada oknum pencipta yang maha kuasa. Tetapi melalui firman Tuhan kita tahu oknum pencipta yang maha kuasa itu adalah Yahweh. Kata Yahweh ini muncul misalnya juga ketika Musa bertanya, engkau mengutus aku. Oke, kalau nanti orang-orang Israel bangsaku bertanya Allah siapa dan namanya siapa yang mengutus aku untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, apa jawabku? Itu pertanyaan Musa kepada Allah. Dan Tuhan berkata, aku adalah aku. Aku adalah Yahweh. Artinya melalui alam semesta kita cuma tahu ada oknum pencipta, tetapi melalui firman Tuhan, Alkitab kita kenal Allah. Bukan hanya tahu ada oknum pencipta yang maha kuasa, tetapi kenal. Jadi tahu bukan berarti mengenal. Saya tahu Presiden Jokowi, tapi saya tidak kenal dia. Apalagi dia. Ya kan? Nah, dalam hal ini kita tidak cukup hanya tahu ada Allah pencipta, tetapi kita harus mengenal dia. Apalagi dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi ketika tadi dikatakan Taurat Tuhan, peraturan Tuhan, titah Tuhan. Lalu ditutup dengan ayat yang ke-11 di mana dikatakan lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan sarang lebah. Kalau saya mau simpulkan dulu berarti mengenal Allah yang memperkenalkan dirinya melalui Alkitab itu adalah sesuatu yang jauh lebih berharga daripada apapun. Untuk zaman dulu yang paling berharga apalagi kalau bukan emas. Maka dikatakan lebih indah daripada emas. Lebih manis daripada madu. Artinya apa? Pengenalan akan Allah itu lebih penting daripada kenikmatan jasmani. Lebih penting daripada kemuliaan lahiriah. Pengenalan akan Tuhan lebih indah daripada emas. Lebih manis daripada madu. Atau dengan kata lain berarti kalau kita melanjutkan dari apa yang tadi disampaikan dalam Mazmur nomor 19. Artinya Allah sendiri memang mau memakai Alkitab dalam hal ini firman-Nya untuk memperkenalkan dirinya kepada orang-orang yang dikasihinya. Mari kita perbandingkan dengan membaca Keluaran pasal 20. Keluaran pasal 20 ayat pertama dan ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 dan 2. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel waktu itu sudah keluar dari perbudakan Mesir, sudah dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Mereka sudah menyaksikan bagaimana Tuhan dengan kuasanya, dengan keajaibannya, memukul hancur kekerasan hati Firaun. Khususnya melalui 10 tulah. Bahkan setelah itu juga membelah laut Kausom. Semua bangsa Israel, kakek, nenek, anak-anak kecil menyaksikan kehebatan daripada Allah yang sudah membawa mereka keluar dari Mesir. Tetapi ketika mereka sekarang sampai di Gunung Sinai, dikatakan dalam ayat tadi, akulah lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Sebelumnya bangsa Israel hanya melihat kuasa Allah bekerja di tengah-tengah mereka, membebaskan mereka. Tetapi hanya tahu Allah Maha Kuasa atau membebaskan mereka, tapi Allah yang seperti apa? Allah yang maunya apa? Allah yang rencananya apa?
Itu mulai dikatakan dalam ayat yang ke pasal 20. Akulah Allahmu yang membebaskan kamu dari Mesir. Allah menyampaikan firman ini. Akulah Allahmu. Kalau kita pikirkan begini. Loh, dulu-dulu berarti dia sudah memimpin bangsa Israel, tetapi bangsa Israel belum terlalu mengenal Allah dong. Hanya merasakan buah karya daripada pekerjaannya. Merasakan kebebasan yang dilakukan oleh tangan Allah. Tetapi belum mengenal. Maka sampai pasal 20 Keluaran Tuhan memperkenalkan dirinya. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita ini kan lahir bukan sekonyong-konyong lahir. Didahului oleh karena pernikahan ayah ibu kita. Dan ayah ibu kita pun ketika melahirkan kita pasti punya rencana. Ya kan, bukan sekonyong-konyong, ya mau melahir 10 ya 10, mau lahir 20, 20, enggak gitu kan. Ada yang namanya KB, keluarga berencana. Kalau ayah ibu kita yang melahirkan kita aja punya rencana, apa Allah yang menciptakan kita tidak punya rencana atas diri kita? Pasti ada. Itu sebabnya melalui firman Tuhan, bahkan Tuhan juga mau menyatakan rencana dan apa maksudnya Tuhan menciptakan kita satu persatu. Alasan kita ada sebetulnya ada di dalam Allah yang menciptakan kita. Jadi kalau kita mau tahu apa yang harus kita perbuat, tidak bisa hanya tanya diri kita sendiri saja. Tetapi harus tanya kepada Tuhan yang menciptakan kita. Ilustrasi yang paling gampang begini. Ya. Kalau kita memberi sesuatu barang yang sama sekali kita belum pernah pakai, yang tidak tahu ini untuk apa. Tetapi kita tertarik atau misalnya katakanlah karena kita beli kok masuk tidak tahu beli untuk apa. Katakanlah misalnya begini deh. Ya. Ilustrasi yang agak lebih tepat. Kita ulang tahun dikirimin barang oleh teman kita kado gitu ya. Hadiah ulang tahun kita unboxing gitu kan ya istilahnya. Loh ini isinya apa? Aku tidak pernah tahu nih. Lalu apa yang kita lakukan ketika kita dapat kiriman kado dari teman kita, isinya apa kita tidak pernah tahu karena kita belum pernah lihat barang itu. Apa yang harus kita lakukan? Jangan coba-coba dong. Kebetulan apalagi di dalam box itu ada buku manualnya. Maka kita harus baca buku manualnya. Oh ternyata ini gunanya untuk apa. Lalu fitur-fiturnya apa. Saya kalau mau jujur, smartphone kita tuh sekarang fitur-fiturnya banyak banget. Berapa persen sih dari fitur-fitur yang ada di dalam smartphone kita yang kita pakai semuanya? Maaf kata waktu dulu HP mulai keluar semua fiturnya kita bisa pakai. Ya cuma untuk telepon tok. Kemudian beberapa waktu kemudian baru muncul lagi fitur tambahan untuk SMS. Itu pun pertama kali cuma 60 karakter. Tidak lebih daripada itu. Lawang layarnya juga cuma 1 sentimeter gitu, lalu panjangnya juga cuma 3-4 senti. Jadi kalau kita nulis SMS saja kalau kepanjangan yang tadi atasnya apa yang kita nggak kelihatan. Tetapi sekarang smartphone kita ini macam-macam fiturnya kalau mau jujur. Dari semua fitur-fitur yang yang ada di dalam smartphone kita itu sebagian besar tidak kita pakai. Ya, kalau untuk anak-anak milenial saya tidak ngerti ya. Kalau untuk saya paling tidak begitu. Dulu waktu saya pakai HP pertama kali semua fiturnya saya pakai. Waktu BlackBerry mulai muncul saya juga bahkan setiap kali harus upgrade itu sistemnya. Ya itu saya ikutin terus. Tapi sekarang otomatis update gitu kan ya. Macam-macam. Tidak banyak yang kita lakukan sebetulnya melalui smartphone kita. Wah apalagi sekarang mulai muncul lagi nih ya. Samsung yang bisa dilipat. Saya kemarin lihat harganya 30 juta. Tebal banget gitu ya. Kayak HP jadul. Ya tapi 30 juta. Mau beli pingin sih terus terang karena hobi gadget. Tapi saya pikir-pikir beli 30 juta nanti cuma 1-2 minggu seneng bisa dilipat, bisa layarnya lebar. Setelah itu fiturnya sama saja dengan yang sekarang ada. Ngapain beli gitu ya? Nunggu aja kalau ada berkat. Berkat dari mana? Dari surga enggak mungkin turun Samsung ya. Yang apa itu yang versi baru. Apalagi muncul kalau saya mulai lihat dia lagi ada muncul Oppo yang bukan modelnya bukan dilipat tetapi melebar. Tapi itu baru
Contoh, belum diproduksi sungguh-sungguh. Tapi kalau beli juga mahal, lalu fiturnya berapa banyak yang dipakai. Oke, jangan bicara soal HP. Hidup kita ada banyak fitur-fitur dalam tanda kutip. Itu ada di dalam manual book, yaitu Alkitab kita. Tetapi kita jikalau tidak membaca Alkitab kita, banyak bagian-bagian di dalam hidup kita ini yang tidak pernah kita pakai. Dan itu sebetulnya berarti kita tidak melaksanakan semua rencana dan kegenapan Allah yang mau dikaryakan melalui hidup kita. Melalui firman Tuhan. Tuhan ini mau memperkenalkan diri kita. Melalui firman Tuhan dalam hal ini Alkitab, Tuhan mau menyatakan apa yang menjadi kehendaknya. Di dalam pemahaman yang seperti ini saudara, secara singkat saya akan memberikan poin-poin sebetulnya melalui firman Tuhan dalam hal ini Alkitab. Apa yang Tuhan mau nyatakan kepada kita semua. Yang pertama, melalui Alkitab kita ini sebetulnya Allah mau menyatakan bahwa Allah itu punya satu rencana menyelamatkan kita. Walaupun kita orang berdosa yang sebetulnya karena dosa kita ini patut dibinasakan. Tetapi Allah melalui firman-Nya dalam hal ini Alkitab menyatakan, aku ini mau menyelamatkan engkau. Kepada siapa saja yang menerimanya aku akan memberikan pengampunan. Dan ayat-ayat ini sangat banyak. Baik perjanjian lama secara tersirat maupun eksplisit di dalam perjanjian baru. Contoh saya sebutkan yang saya percaya semua orang bisa menghafal. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga barang siapa yang memberikan anaknya yang tunggal untuk menjadi karunia. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi melalui firman Tuhan kita tahu Allah punya kerinduan untuk menyelamatkan orang-orang berdosa yang mau menerima Kristus sebagai juru selamatnya. Ini hal yang pertama. Hal yang paling penting. Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang mengampuni. Bahkan Allah yang mengutus anaknya yang tunggal menjadi juru selamat. Itu Allah sampaikan itu di dalam Alkitab. Yang kedua, melalui Alkitab ini kita tahu bahwa Allah punya rencana, bahkan Allah berkehendak serta rindu di dalam hidup kita ini kita memuliakan Allah. Saya simpulkan juga langsung misalnya melalui doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu sudah jelas sekali. Jika engkau berdoa, hendaklah engkau berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah atau dikuduskanlah namamu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Melalui kalimat pertama dari doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kita tahu Allah itu menghendaki kita ini memuliakan Allah. Menjalankan kehendak Allah melalui kehidupan kita. Yaitu satu, ketika kita menjalankan kehendak Allah berarti kita sedang memuliakan Allah. Itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Tanpa melalui firman kita tahu secara garis besar toh. Tentunya kita hidup tidak boleh sembarangan. Tetapi apa artinya tidak boleh hidup sembarangan? Bagaimana kita hidup di tengah-tengah dunia yang semakin lama khususnya semakin kompleks. Prinsipnya tetap sama sepanjang zaman. Mengkuduskan dan memuliakan Allah. Karena Tuhan menciptakan kita justru untuk supaya kita memuliakan Dia. Bukan untuk memuliakan diri, bukan untuk kepentingan diri. Alasan kita ada seperti yang tadi saya katakan. Itu adalah Tuhan yang menaruh karena Tuhan yang menciptakan. Jangan sampai kita ini salah pakai gitu kan ya, diri kita. Tetapi kadang-kadang kalau kita mau jujur ada banyak orang yang salah pakai hidup dia karena dia tidak pernah mau tahu apa rencana Allah dan kehendak Allah di dalam hidupnya. Kalau bicara soal tadi hubungan dengan smartphone, kalau misalnya ada orang desa gitu ya,
Dia belum tahu tentang telepon, tentang HP, tetapi dia cuma tahu tentang AC. Dia lihat HP tergeletak di meja, lalu dia rasa kepanasan. Kebetulan dia lihat di ruangan itu ada AC, dia ambil HP-nya, dipikir remote control, dipencet-pencet ya tidak bisa. Walaupun sebetulnya yang sekarang juga bisa, tetapi saya bicara soal HP-HP yang 3-4 tahun yang lalu mungkin, di mana belum ada dihubungkan dengan WiFi dan AC juga belum dihubungkan dengan WiFi. Wah, dipencet-pencet, ini kok tidak nyala? Dia ngomongnya apa? Remote controlnya rusak. Bukan, itu bukan remote control untuk nyalakan AC. Untuk telepon. Banyak orang-orang yang seperti itu. Kalau diri kita adalah HP, jangan pakai hanya untuk menyalakan AC saja, itu salah fungsi. Salah fungsi. Maka itu sebabnya tadi dikatakan Tuhan itu meminta kita hidup memuliakan Tuhan, menggenapkan rencananya. Dan yang di dalam pengertian ini yang ketiga, kecuali memuliakan Allah, menggenapkan rencananya, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan persiapkan untuk kita. Bagian yang ketiga ini saya langsung pakai contoh perumpamaan yang sangat terkenal di dalam Injil Matius pasal 25. Dikatakan ada seorang tuan yang mau bepergian ke luar negeri, maka dia memanggil 3 karyawannya, memanggil 3 hambanya. Yang satu diberi 5 talenta. Yang satu lagi diberi 2 talenta. Yang satu diberi lagi 1 talenta. Intinya kepada masing-masing hambanya Tuhan ini memberikan tugas yang harus dikerjakan. Nah, seperti inilah sebetulnya rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Baik melalui perumpamaan pasal 25 maupun banyak bagian-bagian dalam surat-surat Paulus dan Petrus ditegaskan. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjalankan apa yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Maka Paulus pakai bahasa lain pernah berkata, hendaklah tiap-tiap orang dalam keadaan sebagaimana ia dipanggil. Melakukan panggilannya, menjalankan semuanya di dalam kehidupan sebagai anak-anak terang. Kembali kepada perumpamaan tadi, setiap hamba masing-masing ada tugasnya walaupun berbeda. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Tetapi tidak ada yang tidak dapat tugas. Karena kita ada untuk menggenapkan rencana Allah. Tetapi yang keempat, kalau kita membaca Alkitab kita akan tahu bahwa di dalam diri kita Tuhan ini menyediakan warisan. Warisan yang tidak ditemukan di dunia. Warisan yang tersimpan di surga. Yang tidak dapat rusak oleh ngengat, yang tidak dapat berkarat. Sesuatu yang Tuhan sediakan khususnya bagi orang-orang yang hidup bukan saja mengenal Allah, tetapi juga memuliakan Allah dan juga menjalankan rencana Allah di dalam hidupnya. Untuk hal ini saya membaca Injil Matius pasal 25 tadi, tetapi bukan dari bagian ketika Tuhan itu memberikan talenta, tetapi setelah Tuhan itu kembali. Ada 2 ayat yang persis sama, yaitu ayat 21 dan 23 daripada Injil Matius 25, yaitu yang dikatakan oleh Tuhan kepada hamba yang setia, demikian bunyinya. Saya baca ayat 21 saja. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku, yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kata masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu di sini berbicara tentang apa? Kepada orang ini, hamba yang setia, Tuhan memberikan hak untuk bersama-sama dengan Tuhan menerima pahala. Atau pakai bahasa saya tadi, menerima warisan yang Tuhan sediakan untuk anak-anaknya. Jadi rencana Tuhan, kalau saya mau simpulkan tadi melalui Alkitab, kita tahu bahwa Allah itu mau menyelamatkan kita. Melalui Alkitab kita tahu Allah itu menghendaki kita memuliakan namanya.
Melalui Alkitab yang ketika kita tahu bahwa Tuhan punya rencana dan tanggung jawab yang Tuhan serahkan kepada kita untuk dikerjakan. Dan yang keempat, kepada yang setia melakukan pekerjaan Tuhan dan karena diselamatkan oleh Allah, maka Tuhan menyediakan warisan yang di surga. Dan yang kelima, mari kita melihat bagian paling akhir daripada Alkitab, yaitu Wahyu pasal 21 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Akhirnya, ketika nanti Kristus datang kedua kalinya, Tuhan mengundang kita sesuai dengan rencananya, sesuai dengan keselamatan yang diberikannya, persekutuan selama-lamanya dengan Allah. Dan itu luar biasa indahnya, yang tadi dalam Mazmur 19 ayat 11 dikatakan lebih indah daripada emas, lebih manis daripada madu. Hidup di dalam dunia, ada manisnya, ada pahitnya. Hidup di dalam dunia, ada saat-saat kita memperoleh sesuatu yang mendatangkan sukacita, tetapi ada waktunya kita melepaskan, dan pada waktu melepaskan kita meneteskan air mata. Saudara, waktu kita menerima dan mendapat sesuatu yang indah, kita sukacita. Tetapi dengan berjalannya waktu, sukacita itu makin lama makin hilang. Tetapi ketika kita kehilangan sesuatu di dalam dunia, maaf kata, seringkali waktu yang panjang tidak mampu menghilangkan rasa keterhilangan itu. Kita harus akui. Saya kira-kira 30 tahun yang lalu saya pernah datang ke rumah seseorang. Lalu di ruang tamunya itu ada 3 foto anaknya. Dia mulai cerita, namanya juga seorang ibu-ibu ya kan. Selalu apalagi udah menjelang nenek-nenek kalau bukan cerita-cerita soal anaknya. Dia mulai mengatakan, Pak, waktu itu ngomong penginjil Yung, itu waktu itu saya masih penginjil. Yang ini anak saya yang paling kecil, perempuan pinter. Dia ini sekarang baru hampir tingkat terakhir daripada di sekolah universitas di Surabaya. Tapi dia pintar banget. Ini dia sudah ditawar sama satu perusahaan Jepang, langsung mau dikontrak. Begitu lulus dapat kerjaan. Dia mulai cerita, yang ini anak saya yang nomor 2. Dia juga udah pintar. Dia sudah lulus 3 tahun yang lalu, sudah menikah. Sekarang udah di Jakarta, dia udah kerja. Lalu dia mulai cerita lagi anak yang pertama. Ini anak yang pertama. Langsung dia meneteskan air mata. Meninggal karena kecelakaan ketika masih remaja. Puluhan tahun. Tetapi masih sanggup meneteskan air mata. Itu fakta dunia. Tetapi Tuhan berkata, yang lebih indah daripada semua yang ada di dalam dunia. Yang lebih manis dari semua yang ada di dalam dunia. Persekutuan bersama-sama dengan Tuhan. Itu rencana Tuhan untuk setiap orang-orang yang dikasihinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui firman kita akan mengenal Tuhan. Mengenal kasih-Nya. Mengenal cintanya. Mengenal penyertaannya. Bahkan mengenal rencana dan kehendak-Nya di dalam kehidupan kita. Maka tidak ada hal yang lain yang harus menjadi bagian daripada tanggung jawab hidup kita setiap hari. Baca firman-Nya. Tanpa membaca firman-Nya kita tidak tahu persis rencana-rencana Allah. Walaupun tadi saya sudah simpulkan melalui 5 poin paling utama. Tetapi sebetulnya detail-detail konkretnya itu harus kita baca. Seperti saya boleh begini. Kalau saya membeli HP Samsung tipe ini, ya buku manual itu yang saya baca. Karena HP yang saya punya adalah Samsung tipe ini. Tapi bagi seorang punya iPhone tipe ini,
baca manual yang itu juga. Nggak bisa, ya secara umum ada sih manual untuk handphone, secara umum ada. Tetapi untuk tahu lebih detail, baca sesuai dengan apa yang buku manualnya dari HP tersebut. Melalui khotbah tiap minggu, benar. Kita baru seolah-olah pakai ilustrasi saya tadi, membaca buku manual secara umum untuk semua HP sama. On off-nya pasti sama. Pencet keypad A ya pasti muncul huruf A. Itu semua sama. Tetapi ada fitur-fitur yang berbeda. Untuk detail tahu rencana Allah dalam hidupmu tidak bisa hanya lewat khotbah tiap minggu. Baca firman setiap hari untuk dirimu sendiri. Itu sebabnya saudara, ada 2 ayat yang terakhir yang saya akan baca untuk menyimpulkan perenungan pada siang hari ini. Yang pertama yaitu Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Demikian bunyi firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Setiap kita itu dapat tugas untuk mengetahui apa yang baik, yang sempurna, yang menjadi kehendak Allah. Itu Roma pasal 12 ayat yang kedua. Dan bagaimana kita tahu, mau tidak mau kita membaca firman-Nya. Sebab di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15 disimpulkan Alkitab kita itu adalah berfungsi untuk hal yang tadi saya sudah detail uraikan. Tetapi saya akan simpulkan melalui ayat ini yang berbunyi demikian, 2 Timotius pasal 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun kamu kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Perhatikan, Alkitab kita menuntun kita pada keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus, sebab rencana Allah menyelamatkan setiap kita. Tetapi tidak berhenti sampai di sini. Kita ini juga harus di dalam kehidupan kita menjalankan rencana dan kegenapan karya Allah melalui hidup kita. Itu sebabnya di ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang-orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ibarat handphone. Hidup kita ini setiap hari harus di-recharge supaya setiap hari bisa dipakai. Ketika baterainya tinggal 20%, colokin ke listrik, recharge, bisa dipakai secara full lagi dengan seluruh fitur-fiturnya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk mengkoreksi, sehingga terus-menerus hidup kita dituntun oleh firman Allah. Mengenal Tuhan lebih dalam, taat akan firman-Nya, melaksanakan rencana sampai nanti tiba waktunya. Kita menerima warisan, kita bersekutu bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Mari kita bersama-sama teduh sejenak, memberikan kesempatan kepada firman untuk boleh tinggal di dalam hati, bahkan kemudian terlaksana dalam hidup kita. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap
sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Tuhan, biarlah melalui firman yang baru saja kami renungkan, kami diingatkan. Kami bukan semata-mata hidup untuk mencari apa yang kami inginkan. Sebaliknya justru harus mencari kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Sebab kami ada oleh karena Engkau. Dan di dalam diri setiap kami Engkau punya rencana. Oleh sebab itu Tuhan, tuntunlah kami. Melalui kesetiaan kami setiap hari membaca firman-Mu supaya kami boleh mengenal Engkau lebih dalam, bahkan mengasihi Engkau lebih sungguh. Dengan demikian kami boleh menjadikan firman-Mu setiap hari sebagai pelita bagi jalan dan terang bagi kaki kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami menaikkan doa ini. Amin. Mari kita bersama-sama dengan segenap umat percaya sepanjang zaman. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Tuhan, kami sekali lagi datang kepadamu. Sungguh Tuhan, Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Melalui apa yang kami alami khususnya selama pandemi ini, kami tetap melihat karyamu, pekerjaanmu, penyertaanmu sungguh-sungguh nyata kami rasakan di dalam kehidupan kami satu persatu. Paling tidak ya Tuhan, hamba-Mu mengucap syukur untuk diri sendiri. Sepanjang 1,5 tahun ini belum pernah jatuh sakit sehingga berhalangan untuk menyampaikan firman Tuhan. Ini pun bukti Engkau menyertai kami. Hamba-Mu mengucap syukur untuk hal ini bukan semata-mata karena dirinya sehat, tetapi lebih karena melalui kesempatan selalu sehat ini mempunyai kesempatan benar-benar Tuhan menjalankan kehendak-Mu, menyampaikan firman Tuhan dengan setia. Satu tanggung jawab, satu pelayanan yang Engkau berikan kepada hamba-Mu. Juga kami hamba-Mu Tuhan mengucap syukur bersama-sama dengan rekan di tempat ini. Para kameramen, operator, pemusik, worship leader, singer, semuanya satu persatu Tuhan. Minggu demi minggu Engkau berikan kesempatan menggenapkan rencana-Mu, khususnya melalui pandemi kali ini. Kami berterima kasih. Firman-Mu tetap boleh disampaikan. Biarlah jemaat-Mu yang setiap saat rutin mengikuti ibadah ini juga boleh melihat kebesaran kuasa-Mu dan penyertaan-Mu di dalam situasi-situasi yang sulit seperti ini. Tuhan, benar Engkau hidup dalam hidup kami. Itu sebabnya Tuhan, bukan saja kami mengucap syukur untuk ibadah kami, hamba-Mu sekarang ini juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu di rumah masing-masing. Tuhan, kami tahu tidak mungkin dalam situasi sekarang ini semuanya lancar tanpa kesulitan. Tetapi di tengah-tengah kesulitan yang Kau izinkan, kami tetap melihat ada kekuatan daripada-Mu. Tuhan, berikanlah kepada kami hati yang berani merenung untuk mencoba bertanya, Tuhan, apa rencana-Mu dalam hidup setiap kami, jemaat-Mu satu persatu dalam situasi yang sulit seperti ini. Dan kami percaya jikalau kami berani sungguh-sungguh merenung itu, jawabannya pasti bukan supaya kami bersungut-sungut. Tetapi supaya dalam situasi yang sulit seperti ini, kami mencari kesempatan untuk tetap memuliakan Engkau. Mencari kesempatan untuk bahkan menjadi berkat bagi orang-orang yang mengalami kesulitan. Oleh sebab itu Tuhan, ini kami semua kami datang kepadamu. Kami mau masuk di dalam tangan-Mu. Engkau pakai sebagai alat untuk menggenapkan rencana-Mu dalam hidup kami. Tuhan, berjalanlah dekat bersama-sama dengan kami. Karena kami tahu persekutuan dengan Engkau di dalam dunia ini, kami mencicipi sesuatu yang nanti jauh lebih indah. Ketika kami boleh bersekutu bersama-sama dengan Engkau di dalam kekekalan. Karena pada waktu itu bahkan warisan yang mulia, mahkota kemuliaan, Kau sediakan bagi setiap kami. Tuhan, itu sebabnya kuatkanlah setiap kami juga jemaat-Mu dengan panggilan masing-masing yang Kau berikan kepada setiap kami. Kami yang menerima 2 talenta, kami menjalankan dengan sungguh-sungguh talenta yang Kau percayakan. Semuanya Tuhan, yang punya 1 talenta, yang punya 5 talenta, semuanya Tuhan, kami lakukan bukan untuk kami, tetapi untuk Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Itu sebabnya kepada-Mu Tuhan, hamba-Mu berdoa. Berikanlah kepada jemaat-Mu satu persatu sesuai dengan apa yang Kau pandang baik bagi mereka.
Itu sebabnya di dalam satu nama kami berdoa, yaitu nama Tuhan Yesus. Demikian kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu. Lihatlah wajah kemuliaan Tuhan yang mencurahkan berkat bagimu. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan, pertolongan dan bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Doa teduh, ibadah selesai. Sampai jumpa minggu depan.